IP dari Tapera ini nanti secara otomatis lolos untuk kredit rumah gitu. Ternyata dijawab enggak, karena tetap ada BI checking gitu. Dan itu belum kalau kita lihat nih dari jangka waktu. Kalau misalnya targetannya pekerja muda, terus baru bisa ngambil di usia pensiun ya 58 tahun, kan otomatis sudah tua nih pekerja mudanya tadi. Apakah tanah atau perumahan itu harganya juga masih seperti sekarang kan gitu? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tentu kan harganya pasti berbeda. Nah, itulah yang menjadi kontradiktif dengan apa yang menjadi tuntutan atau harapan dari kawan-kawan buruh. Makanya kami dari Serikat Buruh Serikat Pekerja dalam waktu yang akan datang ini kita akan melakukan aksi penolakan, demonstrasi penolakan di berbagai daerah tanggal 27 Juni 2024 di Jakarta dan juga di beberapa daerah lain untuk menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan dan mencabut aturan-aturan terkait dengan Tapera ini. Mungkin itu saja dari kami dari Aliansi Bergerak. Terima kasih atas waktunya. Semoga kawan-kawan dari Serikat Buruh Serikat Pekerja dan organisasi rakyat yang lain turut mendukung perjuangan kami dalam menentang program Tapera ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Sunat. Perlu kita ketahui bersama agenda diskusi ataupun berbincang dengan para ahli terkait Tapera ini dilakukan sebagai kondisi kita untuk menggelar aksi pada tanggal 27 Juni di Istana Negara. Semoga kawan-kawan yang dimanapun bisa melakukan aksinya di daerah manapun. Kalau yang di Jakarta kita ngumpul semuanya di Istana. Baik, bersama kita di sini sudah ada 3 narasumber. Mungkin saya perkenalkan dulu. Yang pertama Bang Nailun Huda, itu adalah Direktur of Digital Economy dari Selyos. Nah, kita tahu Selyos adalah sebuah lembaga yang selama ini concern melakukan riset terkait ekonomi dan digital maupun juga kebijakan-kebijakan makro, mikro, dan kita tahu ada Mas Bima juga di sana yang cukup kritis menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, di samping beliau juga ada Mbak Yenti Nur Hidayat. Nah, beliau juga sekarang sebagai periset direktur juga ya Mbak ya, di Puskaha. Puskaha itu Pusat Kajian Hukum dan Anggaran. Pusat Kajian Hukum dan Anggaran. Nah, jika soal anggaran, BP Tapera nanti sama beliau kita lihat nih. BP Tapera itu nggak duitnya ditaruh di mana sih ketika saya misalkan investasi di setoran ke BP Tapera, itu duitnya di mana? Nanti kita lihat bagaimana Mbak Yenti untuk menganalisanya nanti. Dan di sebelah beliau ada Bang Gede Sandra. Beliau dari Sarjana untuk Indonesia, aktif di banyak serikat terkait dengan kajian-kajian ekonomi, analisa kritis terhadap ekonomi kerakyatan ya Bang ya. Dan pernah mengajar di beberapa kampus dan sekarang banyak terlibat di diskusi dengan serikat-serikat pekerja. Nah, 3 pembicara ini kita harapkan bisa mengupas tuntas Tapera itu seperti apa sih? Seperti apa kita menolaknya? Tentu kita juga punya posisi tawar yang kuat. Dan kita tahu tabungan perumahan rakyat ini itu tujuannya untuk apa sih pemerintah ini, tapi pada kenyataannya bisa nggak diterima dalam nalar logika kita, karena secara bisnis tentu ada hitung-hitungan, secara logika ekonomi pasti ada hitung-hitungan. Mungkin nggak iuran Tapera itu bisa membuat buruh punya rumah? Kalau tidak mungkin, ya benar kata Bung Sunar, kita harus menolaknya. Pasti ada ada udang di balik batu ya, atau mungkin ada gajah di balik batu mungkin gitu ya. Nah, untuk pertama mungkin saya berikan kepada Mas Huda untuk sedikit menyinggung ini dari kebijakan makro, dan apa sih kenapa kemudian Tapera ini diketuk 2016, kenapa semuanya luput, kemudian sekarang menjadi bola panas, dan kita tahu sekarang itu posisinya belum ditolak, belum dibatalkan, tapi posisinya cuma di freeze saja ya, dan sesuatu saat bisa saja dipanaskan lagi dan diluncurkan lagi. Monggo waktu dan tempat
15 menit aja Mas ya. Siap. Silakan Mas. PPT saya. PPT dari Mas Yuda mau. Oh, klik. Pak Bida. Ya. Sudah ada tadi? Udah ada. Udah ada. Itu sorry klikan. Oh, klik aja. Habis ini. Udah. Cek, cek, Oke, kita cek, 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 cek. Suara saya kecil. Di sana Mas. Masuk sana. Apa Pak? Oh, masuk situ. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Haji Pusat, kemudian tim aliansi Gedang yang menjadi beberapa aliansi buruh ya Mas ya. Ya. Makasih kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Celios dan saya pribadi. Ini Celios ini memang satu lembaga baru yang berbasisnya di Jogja. Kita basisnya di Jogja, tapi memang kita ada cabang di Jakarta. Jadi Bima itu di Jogja, biasanya kalau saya memang ditempatkan di Jakarta. Untuk ya kalau Jakarta kan isu-isunya kan di cepat. Ibu kotanya Jogja ya Mas. Iya, jadi mungkin kita tapi nggak ada bakal ada kan kita ada. Masuk. Tapi Jogja upah buruhnya rendah. Iya iya. Tapi saya pakai itu pakai. Oh, Pak Jakarta ya. Ya. Jadi mungkin saya ingin menjelaskan sedikit konsep tapera. Ini disclaimer. Ini ada beberapa teman saya juga yang menyampaikan bahwa lu nggak pro sama rakyat kecil ya? Kan kok bisa gitu? Karena lu nggak mendukung perumahan untuk rakyat gitu. Banyak sekali sentingan di situ yang memang akhirnya membuat saya harus menjelaskan bahwa ya kita tidak menolak rakyat kecil itu mempunyai rumah, mempunyai hunian yang layak. Karena pada dasarnya memang kebutuhan untuk papan dan papan yang layak itu adalah kebutuhan untuk semua masyarakat, tidak ada kecuali. Jadi di sini mungkin teman-teman harus bisa memisahkan antara menolak tapera, program tapera ya, dan juga antara kita mendukung perumahan untuk teman-teman MBR kita, masyarakat dan pekerja. Nah, slide nomor 2 ya. Nah, ini berdasarkan dengan yang tengah kita hadapi adalah backlog perumahan. Backlog perumahan itu apa? Backlog perumahan itu adalah sisi antara penawar rumah ya dengan permintaan. Jadi kalau backlognya 9,9 juta rumah, artinya adalah masih ada kesenjangan antara permintaan dan penawaran itu sebesar 9,9 juta unit rumah. Dan itu yang memang dijanjikan oleh Pak Jokowi ketika beliau menjabat, itu adalah 1 juta rumah untuk rakyat MBR yang sampai saat ini itu tidak pernah terrealisasi. Sampai saat ini pun untuk pembangunan rumah yang berasal dari pemerintah itu hanya mencapai 160.000. Artinya masih sangat rendah sekali capaian dengan target apa yang dikemukakan oleh Jokowi. Nggak bisa. nggak bisa layar penuh ya kalau Oh ya. ini aja 16 Ya. nah, biasa aja berarti. Ya. Nggak apa kalau itu. Next ya. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Proporsi KPR juga masih rendah terhadap total kredit, kemudian juga masyarakat. Ini kalau
Step nomor 5 Pak, maaf. Nah ini kalau kita lihat yang di mana backlog perumahan itu bukan hanya ditimbulkan dari sisi penawaran, di mana bukan hanya gara-gara 160.000 itu masalah besar, tapi masalah besar lainnya adalah harga rumah. Hukum permintaan ekonomi, ketika harga rumah itu naik, permintaan akan turun. Jadi ini backlog perumahan kita turun karena memang permintaan kita yang tidak meningkat. Artinya permintaan untuk rumah itu semakin rendah. Nah kalau kita lihat sebenarnya masyarakat miskin kita itu berharap lebih bukan kepada KPR ataupun non KPR, tapi dia berharap lebih kepada warisan. Bayangkan kalau masyarakat kita ini harga rumah ini dia naiknya itu sekitar 2,5% sampai 3% per tahunnya. Pendapatan rata-rata masyarakat kita hanya meningkat sebesar 1,5 sampai 1,8%. Artinya kita bakal menghadapi harga rumah yang sangat-sangat tinggi, tapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang mumpuni. Artinya akan semakin tinggi gap, orang itu akan meminta rumah atau melakukan permintaan terhadap sektor perumahan. Nah, ini yang saya lihat akhirnya mereka berharap kepada mereka dapat warisan aja lah dibandingkan dengan membeli rumah. Makanya mau secanggih apapun, mau serendah apapun bunga yang digelontorkan oleh pemerintah, ketika harga rumah itu meningkat tajam, artinya nggak akan kebeli lagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini yang terjadi di karakteristik kepemilikan rumah. Next. Nah, maka timbullah tabungan perumahan rakyat, di mana itu banyak dipersepsikan bahwa kita menabung untuk mendapatkan rumah. Padahal kalau kita lihat di PP, di undang-undang sebagainya, ada dua penerima ataupun peserta BP Tapera. Yang pertama adalah peserta yang dia menerima manfaat untuk melakukan atau mendapatkan pembiayaan kredit dari BP Tapera. Yang itu memang kalau kita lihat 5%, itu memang cukup rendah dibandingkan dengan kredit komersial yang dia rata-rata sampai 20%. Nah, yang kedua adalah peserta yang dia hanya menabung atau investasi di BP Tapera tanpa dia berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari BP Tapera. Karena apa? Karena syarat-syaratnya adalah dia rumah pertama, mau renovasi pertama dan sebagainya. Nah, artinya ada orang-orang yang dia hanya dipungut saja uangnya dari kantong pekerja kita tanpa mendapatkan manfaat untuk bisa dari BP Tapera. Nah, inilah yang sebenarnya kita challenge. Tadi kalau ini Tapera ini menyebutkan bahwa manfaatnya apa, itu yang kita challenge, bahwa manfaatnya apa. Irma itu hari ini udah gini yang aku dia sampai mau nelpon dipotong uangnya untuk dimasukkan ke BP Tapera. Itu yang kita challenge, karena itu tidak ada manfaat sama sekali, tidak ada manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu. Dia tidak bisa mengambil pembiayaan rumah karena dia tidak MBA dan dia tidak rumah pertama juga sudah punya. Terus kemudian kalau kita lihat, mereka juga baru bisa mengambil ketika pensiun atau umur 58 tahun. Padahal ketika kita ngomongin masalah tabungan, masalah investasi, itu yang diutamakan adalah likuiditas. Likuiditas ketika kita bisa mengambil investasi kita kapan saja. Nah, di Tapera enggak. Tapera itu baru bisa diambil ketika dapat kondisi pensiun. Umur 58 tahun, tidak menjadi peserta Tapera dan tidak membayar Tapera selama 5 tahun berturut-turut, atau mati. Jadi ini adalah syarat-syarat kita bisa ngambil uang kita. Padahal yang namanya investasi tabungan itu syaratnya adalah harus liquid. Apalagi tabungan gitu. Itu liquid gitu. Jadi konsep tabungan pun ketika Muldoko sampaikan
itu juga sudah salah gitu. Nah, kemana larinya gitu? Nah, ini yang menarik. Pemerintah menyampaikan bahwa dana tapera tidak bisa digunakan untuk program makan siang gratis. Sekarang diganti makan bergizi gratis. Terus kemudian tidak digunakan untuk pembiayaan IKN. Tapi kita tahu semua bahwa 45% dana dari tapera itu dimasukkan ke instrumen SBN. SBN itu apa? Surat berharga negara. Di mana pemerintah bisa menggunakan dana SBN itu untuk keperluan pemerintah apa saja. Bisa untuk membiayai makan siang gratis, bisa untuk membiayai IKN, bahkan bisa untuk membiayai pembayaran bunga utang. Jadi ini yang saya rasa ada juga misinformasi yang ada di pemerintah, bahwa pemerintah menyampaikan kebohongan publik bahwa dana tapera itu tidak digunakan untuk makan siang gratis ataupun pembangunan IKN. Karena memang tidak bisa langsung, tapi kita ada instrumen SBN di situ. Dan besar banget dananya. Dananya kalau kita hitung potensial bisa sampai 52 triliun. Dan sampai 61 triliun, sorry. 23 sampai 61 triliun untuk bisa digunakan untuk SBN. Per tahun. Per tahun. Tambah lagi tuh kan. Iya. 10 lagi itu. 700 triliun. Betul sekali. Dan ini terjadi ketika SBN kita sepi minat dari asing. Ya. Kita mengalami capital outflow di SBN itu sangat masif sekali dalam beberapa bulan terakhir. Karena apa? Karena the Fed sudah menaikkan atau tetap melakukan rezim suku bunga tinggi. Artinya investor itu lebih rasional untuk menenangkan uangnya di Amerika sana dibandingkan dengan di SBN kita. Next, Pak. Ini kita juga bandingkan dengan deposito. Deposito kita sudah naik terus ini ya bunganya. Sedangkan SBN tetap pajak di angka 6-7%. Makanya satu motonya BP Tapera kan menguntungkan gitu kan. Nah, ini juga kita pertanyakan, mengapa banyakkan di SBN ketika deposito itu lebih menguntungkan? Ini yang jadi pertanyaan gitu kan. Harusnya itu dana yang ada di Tapera itu dia lebih banyak mendapatkan bunga ketika dia diinvestasikan ke deposito. Tapi memang ya salah undang-undangnya juga mungkin nanti Mbak Edi juga bisa bilang gitu kan. Undang-undang itu adalah menyebutkan harus di SBN gitu. Ya memang pembiayaan paling aman gitu kan. Tapi kalau secara menguntungkan itu semakin sedikit keuntungannya dibandingkan dengan deposito. Dan deposito pun nggak panjang SBN. Dan ini yang jadi persoalan. Next. 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 11, 12. Nah, kita balik lagi. Ketika itu diuntungkan, terus kemudian SBN kita sampai peminat, akhirnya pemerintah ingin mengandalkan apa nih untuk bisa diserap ke SBN. Akhirnya pemerintah bilang, oh yaudahlah kita coba manfaatkan untuk dana-dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi dari Tapera. Tapera atau dimana mereka mewajibkan untuk pekerja kita, semua pekerja untuk dia ikut jadi peserta dari BP Tapera. Nah, hari ini itu ada judicial review untuk kata-kata kewajiban di peserta. Ya, ternyata kalau kita lihat historisnya, itu dia harusnya sukarela, bukan ada kewajiban. Karena gini, karena bagaimanapun sebenarnya orang yang dia mau mendaftarkan diri ke Tapera itu sifatnya adalah sukarela karena dia mungkin dia butuh untuk dana perumahan dan sebagainya. Satu lagi mas, tentang ekonomis itu. Nah, karena dia wajib, artinya adalah semua pekerja kita dipotong uangnya dari gajinya sekitar 2,5%, 0,5% dari perusahaan. Kita lihat
Bagaimana dampak ekonominya? Kita tahu bahwa ya pasti kalau ketika ada pembangunan perumahan dampak ekonominya akan positif. Tapi yang kita lihat adalah pembiayaannya dari mana. Makanya ini berhubungan dengan tadi yang saya sampaikan. Kita tidak kontra terhadap orang yang biar kita mendapatkan rumah. Tapi bagaimana rumah itu dibiayai oleh negara, itu yang kita protes. Karena apa? Karena kalau kita lihat ketika itu diambil dari masyarakat kita, dari pekerja-pekerja kita, yang terjadi adalah kebijakan yang sifatnya fiskal kontraktif. Ini yang mungkin saya sedikit singgung. Kenapa 2020 2016 itu nggak ramai? Karena saat itu pemerintah tengah mengedepankan kebijakan fiskal ekspansif. Nah, ini tidak banyak pemerintah ini menarik uang dari masyarakat. Kita baru mengalami kebijakan fiskal kontraktif itu 2022 sampai tahun 2000 sekarang. Ketika Pertalite itu dinaikkan, PPN itu dinaikkan dari 10% ke 11%. Itu adalah kebijakan fiskal kontraktif. Makanya kita juga lihat ada pengolahan yang salah di Jiwasraya, di Asabri, kemudian terjuganya Tasmen, yang akhirnya itu membuat masyarakat marah. Ini sudah kebijakan fiskal kontraktif, ditambah lagi pengolahannya sangat buruk gitu. Nah ini yang saya sebutkan tadi, ketika teks ini ditambah, kemudian disubsidi kurangi, artinya adalah pendapatan disposable, pendapatan real masyarakat itu semakin turun. Dan ketika kita hubungkan dengan konsumsi, itu juga semakin turun. Makanya kita sampaikan ini bahwa ada kerugian ekonomi dalam hal ini PDB, surplus usaha juga berkurang, apalagi pendapatan tenaga kerja yang juga berkurang. Karena bisa, ya kita pasti tahu lah, ketika kita dipotong untuk dana tapera, kita harus mengalihkan sumber kantong kita. Apa yang kita potong dari kantong kita? Yang kita potong itu kebanyakan adalah untuk makanan, minuman. Di mana itu juga UMKM terkena. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang memang saya rasa menimbulkan multiplier effect yang sangat masif untuk ekonomi kita. Yang untung siapa? Kalau dari data kita, model kita, yang untung adalah pemerintah melalui pajak yang itu didapatkan dari sektor perumahan dan dari sektor keuangan. Itu diuntungkan pemerintah. Makanya rekomendasi kita 14. Rekomendasi kita ada 5. Pertama, kita nggak ada saya masukkan. Yang ada 4. Yang pertama adalah kita ubah untuk diksi kewajiban menjadi sukarela. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep investasi dan tabungan itu lebih liquid, lebih bisa diambil kapan saja, tidak menunggu kita mati ataupun kita pensiun. Yang ketiga adalah kita tuntut untuk transparansi pengelolaan keuangan yang dia lebih mengedepankan keuntungan dan keamanan investasi dan tanpa ada kepentingan-kepentingan yang ada di pemerintah maupun dari Dewan PP Tapera. Kemudian kita juga menuntut untuk adanya pajak progresif perumahan. Artinya orang yang dia sudah mempunyai rumah satu dan dibandingkan dengan orang yang dia mempunyai 2 rumah, itu pajaknya lebih tinggi untuk rumah kedua, rumah ketiga, dan seterusnya. Karena kita melihat bahwa salah satu faktor kenapa harga rumah itu tinggi, karena penguasaan rumah yang sangat terkonsentrasi. Kita tahu itu spekulan, investor, terus menteri-menteri kita rumahnya 11 rumah. Banyak banget. Tapi ya, wartawan mau tarik kelas 1. iya kan. Itu 11 rumah gitu kan. Itu yang akhirnya membuat harga rumah kita nggak terjangkau lagi bagi masyarakat miskin. Nah, kita tuntut untuk ada istilahnya pajak progresif untuk perumahan. Itu mungkin dari saya, Mas Moderator. Maaf kalau kepanjangan. Juga tadi ada yang menarik ya, ini tabungan, tapi kalau kita tahu, kalau kita mengenal tabungan itu kan seperti simpanan gitu kan, yang
jika lagi gak ada duit bisa diambil gitu ya. Nah kalau ini tabungannya bisa diambil jika salah satunya udah meninggal ya bukan kita yang ambil gitu kan. Nah ini saya juga dapat cerita Bang. Ada cerita bahwasannya dari ASN gitu ya, kan ini sudah diterapkan di ASN. Banyak sekali cerita investasinya di Tapera ini, tabungannya di Tapera itu nilainya sangat kecil sekali. Bahkan orang terdekat saya nabung sudah 10 tahun sebagai ASN, dia cuma dapat dicek kemarin baru 3 hari yang lalu lah. Itu dicek dapatnya cuma 1 juta. Dia sudah jadi ASN 10 tahun. Dicek cuma 1.907.000. Nah, DP. Tidak usah buat DP, buat cicilan rumah. Cicilannya nggak cukup. Rumah subsidi sekarang cicilannya 1,2 gitu kan. Nah, ini mungkin teman-teman di Zoom di sini mungkin bisa mengetahui ketika uangnya disetorkan BP Tapera itu sebenarnya duitnya langsung ke kas APBN kah, ke kas ke Menteri Keuangan kah, atau seperti apa? Karena kan kata Pak Luhut itu bukan untuk pemerintah katanya. Nah sebenarnya uang itu mau disetorkan kemana? Itu mungkin singkat. Oh ya, sedikit ya. Oke, ya model bisnisnya adalah ini uang tertarik dari masyarakat, kemudian BP Tapera kelola ditaruh ke beberapa portofolio investasi sebenarnya. Ada SBN, ada apa itu SBN Bang? Nah mungkin surat kita buru-buru ini nggak kenal SBN apa Bang? langsung aja, surat utang negara, lebih gampangnya gitu. Surat utang negara, surat utang korporasi, Ya. dan deposito. Jadi memang dialirkan ke sana gitu kan. Nah yang kita tuntut adalah kejelasan tadi, makanya transparansi. Transparansi, kejelasan mengenai ketika kita nabung, ketika kita invest, maksudnya harus bunganya dong. Masa nggak ada bunganya gitu kan? Jangan-jangan emang bunganya dimakan setan juga gitu kan? Nah, makanya ini yang harus kita tuntut adalah transparansi mengenai kita nabung berapa, kita dapatnya berapa investasinya. Karena gini, karena pernah juga harusnya menghitung mengenai opportunity cost. Ya. Dimana ketika kita mengisikan uang secara pribadi, misalkan gaji saya 8 juta dengan potongan sekitar 300, ketika 300 kali 12 kan artinya kan 3 juta sekian gitu kan. Nah itu kan kalau kita investasikan kepada misalkan langsung ya, kita nggak buat BP Tapera, itu kan menimbulkan manfaat bagi kita. Ada manfaat investasi. Itu harusnya dihitung juga dong. Ketika itu pemerintah mewajibkan, artinya pemerintah mewajibkan ada menghitung opportunity cost, dan itu yang nggak dihitung oleh pemerintah. Dalam hal ini BP Tapera ya, nggak dihitung oleh BP Tapera opportunity cost yang ditimbulkan ketika kita ikut ke BP Tapera. Nah itu yang sering lolos karena opportunity cost ini bisa dibilang sangat jarang sekali diterapkan di public policy. Kemudian masyarakat juga kurang familiar dengan opportunity cost itu kan. Nah makanya yang kita tuntut adalah bukan cuma investasi yang dikembalikan bunganya, tapi kita juga tuntut adalah opportunity cost yang hilang. Gitu. Itu yang sebenarnya kita tuntut, karena dengan uang 3 juta kita nabung dengan rate sebesar 7% kan lumayan kan? Iya kan, dibandingkan dengan rate Tapera yang mungkin sekitar 4%-an gitu. Itu kan sangat-sangat harga properti naik terus ya. Ya, udah properti naik, gitu kan. Jadi ini yang saya rasa harus kita kawal, dan teman-teman ketika aksi pun harus mengetahui bahwa inilah yang kita tuntut gitu. Ya. Jadi ada tadi yang 4 tadi plus tadi yang namanya transparansi uang kita bakal kemana gitu. Dan kita juga harus bungkam tuh pemerintah tuh yang membodoh-bodohi masyarakat, tidak bisa digunakan untuk makan siang gratis dan sebagainya gitu. Itu sangat sebel banget itu. Padahal kantong kiri kantong kanan. Iya sama aja. SBN juga masuknya ke APBN bagian bawah gitu kan. Iya. Itu Mas. Terima kasih Mas Huda. Jadi catatan ya. Jadi walaupun pemerintah bilang ini bukan untuk proyek pemerintah, memang secara langsung tidak ditransfer ke pemerintahnya, tapi masuk kantong kiri dulu ya Bang ya. Habis itu diambil, ditaruh lagi, diambil, ditaruh kantong kanan. Jadi dia tidak langsung ke kantong kanan. Nah, habis itu duit itu ya masuk ke APBN juga, dan bisa untuk yang lain-lain, termasuk untuk makan siang dan yang lain-lain bisa juga ya. Iya. Saya sebelum ke Mbak Yenti dan Bu Gede, ada Bang Jumhur Hidayat dari aktivis KSPI ya? KSPSI ya, mohon maaf ya Bang. Setelah itu banyak banget.
Nah, Bang Jumhur sebelum Mbak Yenti mohon izin, mungkin ada agak tanggapan tadi dari disampaikan oleh Bang dari analisis Bang Jumhur nih. Seperti apa sih Tapera ini dan kenapa kita yang harus menyetorkan duit yang digunakan untuk seperti yang dijelaskan Bang Huda tadi. Nah, apa harus kita lakukan, Bang? Ya, terima kasih. Pertama saya apresiasi ya ke Gebrak ini yang in-depth analisis tentang Tapera. Karena kita gerakan buruh kadang-kadang saya cuma marah-marah aja ya kan. Jadi ini sangat bagus, ini sangat dihargai lah begitu. Yang kedua, apa yang dijelaskan tadi oleh Mas Huda, saya rasa sudah 1000% benar lah begitu. Ya, emang itu salah satu keberatan kenapa kita menolak Tapera. Tapi ada tambahan sedikit mungkin ya. Instrumen itu kan tidak hanya di investasi di SBN ya, tapi ada juga yang boleh di pasar modal dan sebagainya begitu kan. Dan ini yang bisa menjadi pusat bancakan. Dan kalau kalah cash flow puluhan triliun aja, nggak akan ada ketahuan nih. Contoh gini deh, Jiwasraya dan Asabri ya, itu kenapa rame? Karena kalah cash flow. Begitu mau diambil sama si pegang polisian, duitnya nggak ada gitu. Nah ini bayangkan, duit yang tiap bulan tadi di situ bisa sampai 100 triliun tiap tahun ya, akumulasi bisa 100 triliun, kalau 5 tahun 500 triliun. Kalau orang nyolong 20 triliun aja ketahuan. Dan nggak mungkin kalah cash flow. Karena kalah cash flow itu kalau orang ngambil duitnya nggak ada. Nah ini kan duitnya nggak diambil selama sampai tahun umur 58. Jadi ini moral hazard. Moral hazard bagi penyelenggaraan sebuah crowdfund itu apa ya, duit dari masyarakat. Orang baik pun bisa jadi jahat gitu. Karena dia ngeliat duit begitu banyak, ya kan, kemudian nggak dituntut untuk segera kembali kalau uang itu disingkirkan gitu kan. Oh ini bahaya sekali. Dan itu udah kejadian. Makanya kita jadi gini, sebagian daripada ajaran agama Islam kan, sebagian daripada prasangka buruk itu berdosa, sebagian. Tapi kalau memang kita berprasangka buruk sama garong, perampok itu boleh. Nah ini pemerintahan ini ngerampok aja kerjaannya gitu loh. Korupsi ratusan triliun itu kayak biasa-biasa aja. Yang dulu kita stres gitu loh. Zaman dulu korupsi 1,3 triliun, sekian triliun itu rame gitu. Sekarang tiba-tiba ada 200 sekian triliun, tiba-tiba ada sekian puluh triliun. Dan kayaknya kita makin biasa gitu. Nah, ini bahaya, Gen Z ini asik nih, akhirnya 10 juta nganggur Gen Z. Ya, karena semua disuruh jadi pengusaha kan. Gue bilang, orang yang bias, jadi Jadi intinya bos, itu udah bener. Kemudian kalau dipaksain juga ada moral hazard, dan gue pastiin duit itu hilang. Kalau emang niatnya ya, katakanlah dipaksain banget gitu ya. Kenapa sih nggak masukin BPJS aja? Ya. Orang duitnya sama kok ditunggu sampai 58 tahun. Kalau dipaksain, katakanlah jumlahnya berbeda gitu ya, nambahin JHT, tambahin ke situ ya udah, kan sama JHT jadinya, gitu loh. Kalau orang soal punya rumah bohong itu. Karena apa? Kita ada program FLPP, likuiditas itu kan, subsidi bunga ya, sehingga di flat itu udah bagus. Itu aja diintensifin. Kemudian negara bicara soal kekuasaan negara untuk jangan jadikan tanah untuk rakyat miskin menjadi bahan spekulasi. Ini tanah kalau sekarang beli 200-300 ribu, 10 tahun didiemin udah 3 juta tuh Pak. Ya kan gitu kan, kalau jadi bahan spekulasi. Jadi sebetulnya banyak negara bisa mengintervensi sehingga rakyat bisa punya rumah. Belum lagi kalau kita mau mengembangkan, ini kan Pak Gede ini kan dari teknik kimia ITB kan, teknik kimia dia. Nah teknik kimia mungkin bisa engineering produk-produk untuk bahan bangunan yang besi lebih murah itu bisa loh. Kalau dikasih R&D dan sebagainya sebenarnya bisa, tidak harus batu bata merah atau bisa di concise harganya gitu. Jadi menurut saya sih nggak kreatif. Nah yang pasti lagi Pak, itu tadi betul banget karena pemerintah nggak punya uang. Dan ini bahaya sekali uangnya. Jadi itulah alasan kenapa kami menolak kira-kira gitu. Jadi setuju tambahan tadi aja soal moral hazard tadi. Terima kasih. Terima kasih Bang Jumhur. Ya. Moral hazard ya. Kenapa kemudian ini penting juga sih kita untuk Bang Jumhur mengingatkan tadi. Nah, seperti apa sih kita suzon kepada orang yang orang yang jahat itu penting juga gitu. Nah, ini juga berangkat dari fakta yang ada ya. Nah nanti di sini ada Mbak Yeti dulu ya Mbak Gede ya. Bisa melihat dari sudut mata transparansi anggaran,
Ini udah benar nggak sih pengelolaan uang negara, belajar dari Sabri, dari Taspen dan yang lainnya. Monggo Mbak Yenti, sebagai beliau adalah pengamat anggaran dulu di Fitra, sekarang di Puskaha. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Bang Asnil. Selamat sore kawan-kawan, dan udah sore ya. Baik, pada dasarnya ya, saya sepakat dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Huda sama Bang Jumhur juga. Nah, kami di Puskaha Indonesia, oh ya, saya ini sedikit ya, Puskaha itu apa? Jadi Puskaha itu juga satu lembaga non pemerintah, tetapi concern kami adalah pada aspek hukum dan tata kelola anggarannya. Makanya kami menyebut diri sebagai Pusat Kajian Hukum dan Anggaran. Nah, terkait dengan Tapera ini, kami melakukan kajian dari sisi yang berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-teman di Selios. Di Puskaha kami kemudian melakukan analisis terhadap laporan hasil audit BPK, kemudian juga terhadap laporan Dirjen Perbendaharaan Negara, dan kemudian juga laporan keuangan dari Tapera sendiri. Kami memakai data tahun 2021 dan 2022. Nah, apa yang kemudian kami temukan dari sisi ini adalah ternyata yang pertama regulasi dari Tapera sendiri, yaitu Undang-Undang 4 2016, itu bermasalah besar. Dan kalau tadi Bang Huda bilang bahwa ada aksi untuk melakukan JR terhadap merubah kata wajib menjadi kata sukarela, kalau kami di Puskaha malah merekomendasikan undang-undang itu harus direvisi total. Karena semua pasalnya bermasalah. Apa saja? Nah, pasal yang bermasalah ini nggak hanya menyangkut tadi soal kata wajib tadi dan sukarela. Ini nanti juga boleh dibagikan ya, Bang Asnil ya. Ini hasil catatan kecil kami lah terkait ini. Jadi tidak hanya soal kata wajib dan sukarela, tetapi kemudian dari tata kelolanya sendiri itu kelihatan bermasalah. Dari mana? Yang pertama coba kita lihat. Yang tertinggi di Tapera itu namanya Komite Tapera. Komite Tapera ini siapa? Itu adalah 5 orang menteri, 5 orang menteri dan 1 profesional, ya. Dan itu semuanya berdasarkan, kalau 4 orang menterinya itu udah jelas menteri yang terkait ya, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR sampai Otoritas Jasa Keuangan. Tapi 1 profesional itu ditunjuk oleh Presiden. Ini adalah yang menentukan kebijakan Tapera, ya. Terus ke bawahnya siapa? Ke bawahnya badan pelaksananya disebut sebagai komisioner. Komisioner ini ada komisioner utama dan kemudian ada deputi. Itu juga sistemnya adalah ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Komite Tapera. Kebayang? Dari situ saja tata kelembagaannya saja itu sudah bermasalah. Uang masyarakat dikumpulkan, tetapi tidak sedikit pun kita punya ruang untuk kemudian bisa terlibat di dalam perencanaan, bisa terlibat di dalam melakukan pengawasan, menentukan kebijakan Taperanya. Kita bandingkan sajalah dengan BPJS. BPJS itu seburuk-buruknya ya. Kita belum bilang BPJS kita itu ideal ya. Paling tidak BPJS punya Dewan Jaminan Sosial Nasional yang di dalamnya ada keterwakilan dari unsur masyarakatnya atau unsur pesertanya. Ya, ada akademisinya, ada unsur-unsur yang beragam. Kalau di Komite Tapera nggak ada sama sekali. Jadi pasal itu saja yang berkaitan dengan komisioner, dengan komite itu bermasalah. Terus kemudian yang bermasalah lagi apa adalah soal kemana uang kita itu akan digunakan. Nah, saya cek secara spesifik tadi di pasal 61 ayat 2 dari Undang-Undang Tapera itu disebutkan bahwa dana Tapera ini adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat ya. Itu bisa digunakan buat apa? Selain untuk pendanaan perumahan,
tetapi dia bisa digunakan untuk menutup atau membiayai biaya operasional tapera, Badan Pelaksana Tapera. Jadi kalau sekarang tadi Bang Asnia cerita bahwa sampai sekarang ternyata uang tabungan 10 tahun itu cuma 1,1. Kalau kita telusuri itu ternyata Tapera itu kalau kita lihat di laporan keuangannya, teman-teman sebenarnya bisa download di BP Tapera laporan keuangannya, briefnya itu memang sangat umum, tetapi bisa kelihatan bahwa sebenarnya BP Tapera itu hanya dapat pemasukan yang sangat kecil. Dan itu yang ditutup kemudian dari dana taperanya kita. Itu sebabnya kemudian uang kita mau nggak mau menyusut karena dia dianggap berkontribusi untuk membiayai itu, biaya operasional itu. Ya. Jadi itu saja sudah bermasalah. Belum sampai ke yang lain-lainnya. Aspek tadi kan aspek partisipasi publiknya nggak ada ya di dalam ini. Aspek transparansinya, pelaporan tapera kemana? Hanya kepada menteri. Yang melakukan pengawasan siapa? Hanya OJK. Terus apalagi? Penggunaannya tadi di mana? Itu kalau tadi udah dijelaskan Mas Huda, ternyata itu adalah kemudian bisa dipinjam oleh negara melalui mekanisme yang namanya surat utang negara itu tadi, SBN. Itu salah satu yang paling besar digunakan. Jadi kelihatan tuh. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas publiknya nggak ada sama sekali di dalam undang-undang ini. Jadi katanya kita adalah peserta, tetapi kemudian kita tidak punya ruang sama sekali untuk kemudian mempengaruhi uang yang kita taruh. Sebagai investor sajalah. Kalau kita menginvestasikan uang, kita aja pikirkan kalau mulai goyang-goyang atau apa, kita bisa bergerak. Ini nggak ada ruang sama sekali. Nah, itu problemnya. Nah, kemudian kami juga mencoba memperbandingkan dari sisi anggarannya. Jadi Tapera itu pada tahun 2000 ketika dia dipindahkan Undang-Undang Tapera 2016 ya, PP pertama 25 itu tahun 2018 itu Bapetarum dipindahkan jadi Tapera. Untuk Tapera kemudian dapat 2,5 triliun dari APBN sebagai modal awal. Dan berikutnya dari aset Bapetarum tadi ada 11,88 triliun yang dipindahkan. Dan memang kalau berdasarkan laporan audit ini, pemindahan aset itu katanya baru selesai di tahun 2023 kemarin. Ya. Terus kemudian jadi 2,5 triliun, 11,88 triliun, dan kemudian ada satu lagi dana yang dikelola oleh Tapera. Dana FLPP tadi. FLPP itu adalah dana untuk mensubsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tadi, mensubsidi bunga ya. Dan itu kemudian total nilainya sampai semester pertama 2024 itu sudah mencapai 102 triliun rupiah. Jadi kebayang sebenarnya ada berapa uang yang dikelola oleh Tapera, tetapi ternyata itu tetap nggak nutup. Kenapa? Karena FLPP sendiri itu nggak bisa menguntungkan. Kenapa? Karena itu sebenarnya ada, kalau di laporan keuangannya kelihatan tuh bahwa dana FLPP itu ada keuntungan dari pengelolaan dana FLPP. Nah itu dana FLPP sendiri bermasalah karena kemudian terjadi salah kelola di dalam FLPP. Salah satu salah kelolanya adalah kalau teman-teman dilihat di kajiannya Puskaha itu ada sekitar 26 miliar yang tidak tepat sasaran. Kemudian ada sekitar tingkat hunian rumah yang dibangun berdasarkan dana ini itu cuma 20%. Kenapa? Karena ternyata kondisinya tidak memenuhi standar layak hunian layak huni. Nah, standar itu termasuk bahwa lokasinya yang tidak sangat jauh sekali. Jadi kalau kebayang, kalau itu bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dia kemudian bekerjanya adalah di Jakarta atau di tempat lain, rumahnya jauh, ongkos transport dia lebih jauh daripada
Makanya banyak yang kemudian nggak menggunakan rumah. Nah, jadi itu secara tata kelolanya tidak memenuhi unsur itu, sehingga kami kemudian melihat berdasarkan ini, rekomendasi pertama yang harus dilakukan adalah tolak atau revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Karena kalau PP-PP-nya itu sebenarnya hanya turunan dari sana. Jadi selama undang-undang awalnya itu bermasalah, ke bawahnya juga bermasalah. Oke lah, kita kemudian walaupun kita setuju tidak setuju ya, kalau tadi Mas sudah menjelaskan bahwa secara kebutuhan perumahan dan lain-lain segala macam iya. Tetapi kawan-kawan, selama aspek-aspek ini tidak muncul di dalam Undang-Undang 4 Tahun 2016 ini, maka selamanya tapera ini harus kita tolak. Itu aja Bang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yensi. Sudah membuka gambaran kita ya bahwasannya ketika dana itu masuk ke BP Tapera, dan BP Tapera ini sudah berjalan ya, karena dia sudah mengkolektif dana dari ASN dan juga mengelola dana FLPB ya. Dan tadi temuannya dari Mbak Yensi, dari hasil audit BPK-nya ternyata juga banyak masalah. Bayangin kita dana yang ditabung di sana hanya digunakan untuk operasional. Tadi ya Mbak Yensi bilang habis untuk biaya operasional BP Tapera. Operasional itu termasuk biaya pegawai ya, gaji komisioner dan lain-lain. Dan lebih yang lebih sedihnya lagi, pengawasnya itu pemerintah juga, bukan unsur publik ataupun unsur pemilik dana. Nah itu juga carut marut lah kondisinya kalau tadi disampaikan oleh Mbak Yenti. Pengawasnya itu yang dia punya SPN juga. Pengawasnya keuangan kan? Ya, pengawasnya yang punya hak mengelola duit itu. Sama satu lagi mungkin temuan BPK yang kurang tadi disebutkan itu adalah temuan mengenai ketelatan pembayaran untuk peserta Bebataru. Itu ada sekitar ya, 500 miliar kurang. Dan itu peserta yang lama ya, yang kemudian sudah menabung di sebelumnya itu juga mengalami masalah. Oh ya, sedikit Ya, terkait yang kalau terkait yang belum dibayarkan ini, hitung-hitungan dari Puskaham malah lebih besar, sekitar 600.000 yang belum dibayarkan. 600.000 orang ya. Dengan nilainya itu mencapai hampir 1 triliun. Itu orangnya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal karena itu adalah ex dari Bapak Tarum yang sampai sekarang. Ya. Jadi artinya itu mereka ASN itu berarti? Ya, ASN. Jadi pada tahun 2018 itu ada sekitar 1 juta lebih peserta Bapak Tarum yang sudah pensiun. Dan seharusnya uang mereka kalau menurut ketentuan itu 3 bulan sesudahnya harus dibayarkan. Tapi kemudian pemindahan aset ini menyebabkan baru terjadi selesai 2023. Ya, dan sampel dari audit BPK kemarin, teman-teman kalau kita baca di audit itu hanya 6 wilayah saja. Jadi kalau 6 wilayah itu 124.000, maka kalau dihitungannya teman-teman di Puskaham, kalau dulu ada 1 juta, ya temuan yang di 6 wilayah hanya 124.000, maka hitungan kami itu sampai di angka 600.000 yang belum dibayarkan. Totalnya hampir 1 triliun. 1 triliun. Artinya itu uang yang seharusnya milik pekerja dalam hal ini. Dan itu yang tertahan di aset yang dipindahkan. Gimana sih Pak? Nah itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan. Kalau melihat ininya yang tadi dibilang bahwa BP Tapera ini biaya operasionalnya selalu defisit kan. Dan berdasarkan undang-undang tadi di pasal 61 ayat 2 itu bahwa dana Tapera ini boleh dipakai untuk biaya operasional. Jadi dia akan tarik terus dari situ. Betul kata Pak Jokowi, ada di kantong saya ya. Karena dari situ deh. 11.000 triliun ada di kantong saya. Ya. Nah, bersama kita sudah ada Bang Gede yang sehari-hari mungkin banyak beraktivitas dengan serikat yang merasakan sendiri bagaimana buruh mengelola uang, kemudian bagaimana buruh itu hak ekonomi buruh gitu ya, terkait dengan Tapera yang kemudian datang akan menambah beban mereka. Nah, seperti apa nih Bang Gede? Terima kasih Bang Asnil, yang saya hormati Bang Jumhur Hidayat dan kawan-kawan dari Ketat sekalian dan para pembicara.
saya mohon izin. Jadi sangat setuju sekali dengan penjelasannya Bang Huda, sangat komprehensif. Memang itulah masalah kita. Jadi kita ini sekarang sudah dihadapkan pada liberalisasi perumahan. Jadi kebutuhan komoditi perumahan kita sudah diserahkan sepenuhnya ke pasar namanya barangnya. Buktinya apa? Yang tadi disampaikan Bung Huda, terjadi kenaikan harga rumah 2,5% setiap tahun. Padahal kenaikan pendapatan masyarakat hanya sekitar 1%. Dan keputusan Menteri Tenaga Kerja Permen nomor berapa itu memutuskan kenaikan UMR hanya 1,08% secara nasional, ya kan? Ada itu. Padahal kita tahu selama beberapa tahun terakhir inflasi terjadi di kisaran cukup tinggi, 5%. sekitar 5%. Artinya apa? Kalau kita cuma naik 1% upah, tapi inflasi 5%, sebenarnya pendapatan kita turun setiap tahun. Termasuk kemampuan beli rumah tadi jadi kan? Nah, iya. Jadi kita turun. Jadi sebenarnya buruh ini sudah jatuh namanya tertimpa tangga, Bang. Sekarang ini kondisinya. Kondisi lagi terjadi istilahnya krisis ekonomi rakyat, masyarakat tergerus, lapangan kerja kesulitan di mana, PHK terus terjadi dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan kita lihat data kemarin ada belasan ribu di Jateng, bahkan yang katanya pindah ke Jateng untuk mencari upah murah biar selamat bisnisnya, ternyata toh tidak selamat juga. Ternyata penyebabnya sederhana, itu impor tekstil luar biasa dibuka oleh Menteri Perdagangan sekarang gitu. Itu hal lainnya. Jadi gini, kembali ke soal tapera. Jadi memang Undang-Undang 45 pasal 28 menurut 1 itu sudah amanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi perlu kita tekankan, setiap orang berhak untuk bertempat tinggal. Hanya masalahnya negara kita, pemerintah kita sekarang lebih memilih melaksanakan amanat undang-undang yang seperti ini dengan ekonomi pasar. Ya. Akibatnya yang kita lihat sekarang ini, ya kan? Terus kemudian ada yang coba bilang, oh kita kan bandingkan dengan Singapura dong, dia punya apa, Provident Fund, ya kan, sudah yang apa yang sangat hebat begini begitu. Tapi tahu nggak sejarahnya Singapura itu bagaimana? Jadi Singapura itu memperlakukan Provident Fund untuk perumahan itu setelah 8 tahun setelah program perumahan dibangun. Jadi startnya tahun 60 ya kan, tahun 60 didirikan namanya Housing Development Board oleh pemerintah Singapura. Itu tujuannya untuk melakukan pembangunan perumahan lah. Target untuk waktu itu kan memang terjadi krisis perumahan di Singapura, pemilik rumah cuma sekitar 8%, Bang. Jadi mereka punya target dalam 10 tahun harus selesai nih. Semua orang di Singapura, warga asli, punya rumah. Makanya didirikan namanya Housing Development Board, itu untuk membangun rumah, jebret-jebret. Baru tahun ke-8 dibangunlah namanya apa? Dimasukkanlah tabungan semacam tapera ini ke dalam Provident Fund. Jadi juga harus nyumbang. Tapi itu setelah rumah-rumahnya terbangun, jadi barangnya ada, lu baru nabung gitu loh. Kalau sekarang kan kebalik kan? Barangnya tadi yang disampaikan Bu Muda kan? Target katanya pemerintah kemarin target sejuta rumah. Cuma kebangun 165.000. Ya kan arti barangnya nggak ada tuh sebenarnya. Cuma suruh nabung. Nah ini kita harus mengikuti pola Singapura. Jadi pemerintah ini invest duluan dong. Jadi Ki Lee Kuan Yew waktu itu memutuskan udah ini rumah untuk rakyat Singapura. Artinya apa? Tenornya atau apa jangka waktunya dibuat 99 tahun, Pak. 99. Iya. Akibatnya cicilan sangat kecil, iya kan? Ya itu baru kita emang serius negara invest, masalah undang-undang dasar, ya kan? Kayak gitu harusnya. Itu negara Pancasila tuh. Singapura lebih Pancasila dari kita jauh, iya. Dan ini barulah setelah semuanya rapi diserahkan ke pasar bebas. Iya. Sekarang buruh kontrak, bayar tabungan rumah dibayar, rumahnya nggak ada. Iya. Kalau ini kan kita belum selesai semuanya, harus sudah diserahkan ke pasar duluan. Akibatnya tidak bisa diakses. Itu satu, itu contoh Singapura. Jadi Singapura itu ada, kenapa dia sukses? Dia bangun 3 hal itu. Yang pertama itu dia bangun Housing and Development Board itu semacam lembaga pembangunan perumahan, satu. Yang kedua itu dia bangun apa dia yang tadi itu apa semacam taperanya itu tahun ke-8 itu. Dan yang 3 dia sahkan juga peraturan untuk mempermudah namanya Land Acquisition Act. Itu apa namanya semacam undang-undang pembebasan lahan. Karena kan memang sangat sempit kan lahannya kan, meski itu.
kita sudah ada kayaknya, ada di Undang-Undang Pokok Agraria yang kayak gitu kan. Itu Singapura. Kemudian ada coba yang bandingkan kita dengan Cina. Cina kan juga sudah punya apa namanya semacam tabungan perumahan. Mereka tahu nggak Cina itu dulu seperti apa gitu tahun 50 tahun 60 itu sistem sosialis Pak. Jadi rumah itu emang dikasih per unit satu, lo kalau udah selesai tetalin kayak lain. Jadi nggak ada itu apa pasar perumahan tahun 60 baru tahun 78 itu mulai dibuka. Baru tahun 98 sudah mulai agak liberal, orang sudah mulai boleh punya rumah, sudah mulai berinvestasi, baru dibukalah tabungan perumahan mereka tahun 98. Akibatnya apa di Cina? Tahun 98 dibuka liberalisasi ke pasar perumahan, tahun 2005 itu udah bubble Pak. Sudah terjadi bubble. Nah ini baru saja evergreen ya. Perusahaan juga itu akibat sektor perumahan diliberalisasi diserahkan ke swasta, sehingga terjadi spekulasi yang besar-besaran. Yang tadi dibilang pemuda itu, orang beli rumah bukan cuma buat dia, orang beli rumah untuk direntakan lagi, dijual lagi itu, makanya harga naik. Itulah ciri dari pasar perumahan yang diserahkan kepada liberalisasi gitu. Jadi di Cina itu tidak bisa dibandingkan dengan kita. Kita lebih mirip sebenarnya karena mungkin Melayu ya dengan Kuala Singapura. Gitu. Jadi kita sebaiknya mencontoh Singapura. Dan ini saya sudah pernah menghitung sedikit aja ya. Jadi kan kita coba hitung, sorry saya nggak buat materi, tapi nanti kalau mau Excelnya ntar saya bisa kirim ke rumah. Jadi gini, ini kan jumlah rumah tangga kita ada 70 juta kira-kira. Di perkotaan itu ada 39 juta atau sekitar 56%. 31 juta rumah tangga ada di desa atau 40%. Tapi sudah lebih banyak di kota. Sekarang yang kondisi tahun 2024 ini. Jadi urbanisasi itu nyata sudah terjadi gitu. Itu satu. Dan yang tidak punya rumah itu berapa data backlog tadi yang disebutkan oleh tadi itu kan data 9,9 juta itu ada angka BPS. Tapi kalau angka dari Real Estate Indonesia itu angkanya mencapai 12,9 juta, lebih banyak. Jadi orang yang nggak punya rumah itu banyak banget. Sementara pertumbuhan rumah tangga tadi itu bisa tiap tahun nambah terus 800 ribu sekitar itu. Jadi kita di kekurangan 10 sampai 12 juta rumah. Sementara pertumbuhan rumah tangga nambah terus sekitar 800.000 orang yang perlu rumah, ya kan? Dan tadi program pemerintah Jokowi janjinya bangun 1 juta rumah, janjinya cuma kebangun 165.000. Nah akhirnya memenuhi pertumbuhan yang tadi 800.000 ya, dia nggak sanggup Pak. Akibatnya Pak, diserahkan kepada market tadi. Sementara market yang dikuasai oleh Real Estate itu cuma bisa memproduksi 500.000 setahun. Jadi market itu ya. Real Estate Indonesia itu semua Sinarmas apa semua itu seluruh korporasi penyedia rumah swasta ada di Real Estate Indonesia. Mereka mengaku hanya bisa menyuplai 500.000 Pak. Pasar kebutuhan 800.000 per tahun. Defisit lagi ya. Pertambahan. Tapi yang sudah nggak punya rumah ada 12 juta. Yang deadlocknya makin panjang ya. Deadlocknya makin besar kayaknya itu Pak. Itu. Sekarang ini kemarin kan saya coba membaca ada penelitian di Amerika dari National House Builder semacam asosiasi pembangun rumah di Amerika. Jadi ternyata sebenarnya kalau kita konsekuen atau benar-benar membangun rumah itu setiap 1 unit rumah dari $1 bisa menghasilkan tambahan ekonomi $3. Artinya ada aktivitas ekonomi tambahan di sekeliling pembangunan rumah. Dari konstruksinya, dari bengkel, ada laundry, pokoknya di total itu menurut LPMUI itu ada sekitar 180 sektor ekonomi yang bergerak dari pembangunan satu rumah. 180 sektor ekonomi, macam-macam tuh. Itu dapat profit semua lah itu. Dan itu dihitung di Amerika $1 jadi $3 tambahan. Ya. Mulai dari tukang, bahan bangunan dan lain-lain itu ya. Ya, oke lah di Indonesia nggak usah 1/3 kayak gitu lah. Kita ₹1 mungkin jadi sekitar ₹2 gitu kan. Ini coba saya hitung. Nah, berapa sih biaya pembangunan rumah, ya kan? Kita buat tipe 36 aja itu kemarin saya coba hitung konsultasi dengan teman-teman di sektor kontraktor. Itu kita bisa paling murah dapat di angka 108 juta. Tipe 36, rumah tapak. Dan rumah tapak itu nggak mungkin di kota. Itu pasti kita akan cari untuk yang backlog di pedesaan. Karena masih luas ya. Kalau yang di kota apa? Namanya rusun. Nah rusun ini sudah pernah kita hitung. Ini
kalau di PU kan memang agak di markup harganya sekitar 270 juta, tapi kita lihat nilai sebenarnya bisa 160 juta. Nah oke lah tadi rumah harganya 108 juta, rusun harganya 160 juta. Kita coba nih misalkan, coba kita bangun 2 juta rumah yang terbagi dalam 1,1 juta rusun karena lebih banyak di kota, dan 900.000 di rumah tapak di kota, di desa. Berapa sih kebutuhannya? Saya hitung nih, kebutuhan total anggaran negara 279 triliun. 279 triliun. Padahal anggaran infrastruktur 422 triliun. Jadi untuk bangun jembatan, waduk, apa perbaikan ini itu apa segala macam yang nggak jelas-jelas itu kan, yang akhirnya bangkrut, korupsi, nggak ada yang bayar gitu. Itu 422 triliun. Kita cuma perlu bangun 2 juta rumah, itu 279 triliun. Dan kalau 1 juta bisa separuhnya lagi ya? Iya. Jadi kalau kita bangun 2 juta rumah itu, saya sudah pernah hitung dia bisa meningkatkan GDP berapa, yang dari perbandingan tadi satu rupiah menjadi 2 rupiah. Iya. Jadi kalau kita masukkan 279 triliun untuk bangun rumah, itu bisa berkembang menjadi 2 kali lipat 559 triliun. Itu kalau dibagikan dengan GDP kita, ya kan, 1% kan sekitar 210 triliun. Ya, itu bisa menambah sekitar 2,5% ekspansi ekonomi. Jadi setiap kita bangun 2 juta rumah itu bisa meningkatkan ekonomi tambahan 2,5%. Jadi sekarang 5% nih. Kita bangun program itu bisa menjadi 7,5%. Itu terjadi di Singapura. Singapura itu bukan tumbuh 7-8% saat bangun rumah, 13%. Karena dia ada yang lain, ada manufaktur, ada apa namanya? Bergerak semua. Iya, dia ada sektor elektronika, dia ada sektor perminyakan, ya. Tapi dari kalau kita konsisten membangun rumah ini 2 juta rumah, jadi kita bisa, anggarannya ada, kita dapat tambahan ekonomi 2,5%. Setelah itu kita lepas ke buruh, ke pekerja yang lain, petani mau nyicil. Bukan spekulan ya? Bukan, ini masuk ke buruh, kita hitung berapa cicilannya. Kita anggaplah kayak Lee Kuan Yew ya. Kita kasih kalau tadi 99 tahun, ya. Tambah bunga 1% lah untuk banknya lah. Ya. Jangan tinggi-tinggi kan, namanya juga buat MBR kan, bunga 1%. Udah saya hitung nih, kita cuma perlu nyicil untuk rumah tapak itu 150.000. 140.000. 180.000 selama 99 tahun cicilannya. Jadi itu kalau mau dipotong tapera, nah itu tepas tuh. Langsung jadikan cicilan. Ya kan 180 itu real ya. Untuk tapak nih, kalau untuk rusun ini sudah saya hitung dengan model tadi itu sekitar 277.000 untuk rusun per bulan cicilannya. Iya. Jadi ringan kan sebenarnya kan. Dengan syarat tadi itu tenornya dibuat 9 tahun dan bunganya 1%. Nanti bisa kita ubah lah tergantung bagaimana Pak kita mau. Perlu standar dengan BI rate misalkan ya, naikin bunganya jadi berapa, jadi BI rate sana berapa? Itu belum DP itu ya? Nggak boleh pakai DP Pak, langsung tanpa DP. MBS tante. Yang pakai DP itu kan cuma pasar perumahan itu yang kuasain era ini kan program pemerintah lah kira-kira gitu. Jadi sebenarnya solusinya ini kita bisa lakukan itu, tapi negara pikirannya jangan mengut uang dulu yang nggak jelas ujung kemana, tapi bangun dulu. Lu duit ada, masalah pinjamkan apa-apa, tinggal namanya realokasi. Dari 422 itu pindahkan, iya kan? Mana yang tidak produktif, mana yang baik dikorupsi atau apalah, geser semua itu untuk bangun 2 juta rumah, gitu. Jadi kalau dari saya itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lah kira-kira. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Bung Gede. Dari gagasan gue Bung Gede, tadi Bang Huda mengangkat soal kondisi makro, mengangkat soal transparansi, dan Bung Gede menawarkan solusi, gitu kan. Ternyata masih ada jalan lain untuk membangun ataupun mendapatkan rumah kepada buruh, kepada pekerja. Tidak harus nunggu mati dulu baru kemudian tabungannya cair, gitu kan. Nah, itu untung lah ya. Nah, di sini selain kawan-kawan dari Kasbi juga mungkin ada dari kawan-kawan aktivis yang lain. Ada Bang Herman dari KPR,
Mana Bang Herman ya? Nah, monggo Bang, pada waktu dan tempat bisa ngasih tanggapan ya. Atau mungkin itu kan perumahan lagi. ini ternyata tabungan perumahan bukan cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini kesempatan yang cukup baik karena kita bisa sama-sama berkumpul. Nah, tadi banyak disampaikan oleh kawan-kawan narasumber. Sebenarnya kita di Gebrak itu udah berapa kali ngumpul gitu ya. Bahkan 2006 awal-awal Tapera itu ada, sebenarnya kita sempat juga mendiskusikan, bukan luput gitu. Tapi waktu itu dikirain ya karena kita juga banyak menyampaikan kritikan dan sama seperti hari ini hilang gitu, tiba-tiba muncul lagi hari ini kan. Ini ternyata dia tidak betul-betul mati tapi mati suri gitu ya. Nah, kalau kita ya kami dari Kesatuan Perjuangan Rakyat, organisasi peran politik yang di dalamnya banyak sektor juga, ada kawan-kawan buruh, ada kawan-kawan mahasiswa, masyarakat desa dan sebagainya, yang juga bagian satu kesatuan dengan kawan-kawan Gebrak itu di Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Ya, pandangan kami sih melihat bahwa semua materi yang tadi disampaikan oleh narasumber lebih memperkuat lagi posisi kita melihat Tapera itu tidak ada sisi positifnya lah gitu ya. Karena banyak pelajaran bagi kita khususnya di masyarakat bawah, bahwa kebijakan demi kebijakan itu tadi tidak berlandaskan pada asas manfaat yang utamanya untuk rakyat, tapi lebih pada tadi bagaimana kebijakan itu bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya untuk penyelenggara gitu ya. Sama lah posisinya kami juga melihat kayak dulu BPJS dan sebagainya. Sehingga tadi sudah banyak disampaikan bahwa di tengah kesulitan masyarakat hari ini, kebutuhan hidup semakin melonjak tinggi, sementara pendapatan semakin hari semakin menyusut gitu ya. Jadi kebutuhan terus dimunculkan, sementara ruang untuk masyarakat punya pendapatan lebih baik itu sama sekali nggak ada. Bahkan kalau di buruh tadi banyak disampaikan oleh Ketum Kasbi. Nah, hal-hal yang kita lihat misalkan Tapera, ya sama sekali di tengah situasi himpitan ekonomi rakyat seperti tidak jadi prioritas Pak, bahwa ya Tapera ya betul-betul kita lihat malah jadi tambahan penderitaan rakyat itu benar-benar di tengah hari ini gitu. Nah, bahkan kita tidak melihat bahwa kebijakan Tapera itu menjanjikan rumah buat rakyat, karena posisinya tadi secara hukum dan baginya sudah sampaikan, ya dia hanya penyelenggara yang setidaknya bisa memberikan fasilitas untuk mengakses rumah. Ujung-ujungnya yang untung ya mafia-mafia properti yang selama ini juga menggerogotin ekonomi negara gitu. Di tengah situasi mereka yang hari ini terjepit, ya ujung-ujungnya negara digunakan juga untuk sebagai tangan untuk mengambil uang rakyat gitu ya. Ya kami di bawah melihat misalkan ada ribuan rumah di Kabupaten Bekasi hari ini nggak diakses sama masyarakat, apalagi sama buruh gitu ya. Karena dulu diperuntukkan untuk buruh, rumah yang sangat-sangat sederhana itu. Iya, rumah yang Jokowi itu loh, yang diprogramkan Jokowi itu ribuan mangkrak. Hari ini udah tumbuh ilalang lagi. Pertama tadi harga rumahnya tetap juga nggak terakses oleh penghasilan buruh yang hari ini politik upah murahnya masih terus berjalan. Jadi misalkan riset kami di KPR 2018, kebutuhan hidup di Kabupaten Bekasi itu sekitar 11 juta waktu itu. Sementara upah waktu itu belum tembus 5 juta. Jadi dengan fasilitas KPR pun yang paling kecil, misalkan setor hutang 1 juta lah setoran ke rumah, belum yang lain-lain gitu. Jadi walaupun dianggap kecil bagi yang lain, tapi bagi buruh itu juga nggak terakses gitu. Apalagi sepertinya tidak pakai riset, diletakkan di ujung Kabupaten Bekasi yang sumber airnya juga nggak ada. Dari perjalanan dari rumah ke kawasan industri itu minimal 4 jam. Jadi kan sama sekali nggak ada, bukan solusi gitu. Sementara dibutuhkan buruh itu ya minimal ya 15 menit atau setengah jam ke kawasan industri yang sarananya tentu yang layak, lingkungannya, rumahnya yang layak. Tapi di sekeliling kawasan itu kan justru rumah-rumah
apa namanya, perumahan-perumahan yang dibangun juga oleh kawasan dan nilainya sangat ini gitu ya, sangat ekonomi sangat tinggi gitu nilainya. Tapi dibikinkan di ujung yang nggak ada sumber airnya, macet segala macam. Sampai hari ini mangkrak. Bahkan yang sudah diambil pun oleh kawan-kawan buruh paling lama 3 tahun dilepas. Kalau status kontrak begitu habis kerjanya di PHK tidak lanjut, ya apa yang mau disetorkan akhirnya juga kembali ke daerah masing-masing, rumah dilepas lagi. Banyak lah itu ya. Iya. Ya maksudnya itu kan hal yang real, kita tahu gitu di bawah. Belum lagi ya kita perhatikan beberapa hari ini juga muncul misalkan masalah di sini di Jakarta Utara, masalah perumahan rusun itu yang kemarin muncul di media. Itu hal-hal yang itu aja nggak tertanganin gitu. Hari ini muncul lagi gagasan yang kita muncul dibangun dari program-program yang sudah cukup lama gagal. Jadi ya kami tidak punya alasan kuat kenapa kita tidak percaya sama program Tapera. Ini lagi-lagi kami lihat kayak sama aja kayak asuransi biasa gitu. Kayak program iya, investasi bodong, betul-betul kami melihatnya itu. Yang ada uang kami dikumpulkan, kami nggak dapat asas manfaat apa-apa. Mungkin sementara itu. Jadi, ya. Terima kasih Bang. Begitu ya, jadi memang kondisi buruh itu membutuhkan rumah yang dekat, tadi yang disampaikan Abang ya, dekat dari tempat kerja gitu. Ini habis beli rumah, ternyata pulang ke rumah dari jam 4 pulang kerja sampai rumah jam 10 malam gitu. Nah, itulah kondisi bagaimana rumah murah yang dibangun saat ini itu jauh dari kebutuhan real dari buruh. Berangkat jam berapa berangkat? Pulang kerja jam 4. Kalau mau jam 7 pagi di ya jam berapa jam 3 pagi. Kalau lembur kan lebih panjang lagi. Saya pamit. Ya, kerja dong Mbak. Terima kasih Bang Zubur. Izin sebelum jam 3 Mas, mantap ya. Wah, Pak. Siap, Keren. siap. Bersama kita di sini tidak hanya aktivis pekerja dan buruh ya, dan juga ada kawan-kawan dari mahasiswa dari Sempro. Mungkin bisa ngasih tanggapan atau pandangan terkait dengan Tapera ini, karena jika habis jadi mahasiswa, bekerja, jadi buruh ataupun freelance, tentu akan terikat dengan aturan ini. Monggo, siapa yang kira-kira mau ngasih pandangan dari Sempro? Kawan-kawan Sempro, adakah yang memberi di sini atau yang di online di Zoom, silakan ya untuk mengasih tanggapan atau masukan apa yang harus kita lakukan juga bisa. Kalau belum ada saya tulis. Kalau belum ada di sini ada Mas Sunu Diantoro, beliau adalah Ketua Divisi Pendidikan di AJI Indonesia, juga redaktur senior di Tempo. Siapa silakan. Terima kasih Mas Asnil. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara dari sisi bagaimana kami ya di dalam newsroom berusaha menjelaskan ke publik persoalan Tapera ini. Sebuah program yang saya kira ini adalah cara dari Presiden Jokowi untuk mengelola, menyediakan rumah buat publiknya, dan juga saya kira semula dirancang ini untuk semacam ingin mengulang sukses BPJS, tapi kemudian gagal karena karakteristik antara BPJS dengan Tapera berbeda banget. Dan buat saya sih tidak ada pilihan lain kalau karena ini tidak menunjukkan apa saya harus menarik supaya kemudian dari cerita saat kemudian ini heboh gitu ya, itu kan kemudian mendapat reaksi yang cukup keras dan ingin ditujukan tegas oleh negara melalui kantor staf presiden oleh Pak Muldoko. Informasinya sih ini memang waktu itu KSP ingin menyatakan bahwa kami gerak dari belakang kebijakan Presiden Jokowi dan ingin ditunjukkan seperti itu, karena kalau kemudian itu diserahkan kepada BP Tapera, itu kan badan pelaksana yang artinya dieksekutor. Dan dalam case ini dia menurut saya semacam
ketika kemudian orang tidak bisa mengakses kepada Muldoko, tidak bisa mengakses kepada komisioner yaitu PUPR dan bagian dari Kementerian Keuangan, ya mau nggak mau yang jadi sansar untuk dipukul publik adalah BP Tapra ini. Dan tentunya dari sisi publik, dari sisi media massa, Pak Heru BP Tapra ini cukup ambeng sehingga kemudian ditanya oleh wartawan dia akan jawab. Meskipun itu tidak mengurangi rasa tidak trust dari publik terhadap program ini, karena yang kita tahu dari sejumlah informasi yang kita temukan di lapangan dari Tapra ini, ya ini awalnya adalah karena pemerintah nggak punya uang untuk menambah APBN dan termasuk untuk membiayai sejumlah proyeknya, diantaranya adalah proyek IKN. Dan benar seperti yang tadi dibilang oleh Asnil, ini adalah mekanisme yang maunya dianggap sebagai satu yang legal dan normal di dalam hal menarik iurannya, tapi kemudian uang itu dimasukkan ke kantong kiri untuk diambil lewat kanan saja, melalui mekanisme yang disebut dengan suku nasional atau saham utang negara tadi di situ. Nah, karena kemudian motifnya seperti itu dan kemudian dari sisi publik orang nabung kok kemudian nggak liquid itu artinya kalau kita butuh sesuatu waktu bisa diambil gitu. Nanti ngambilnya harus pensiun dulu gitu ya. Satu itu, kedua juga aspek kewajiban. Ini kan mungkin untuk PNS mungkin ya karena dia pegawai negeri ya kemudian terikat, tapi untuk pegawai swasta ya berat juga gitu ya. Bayangkan untuk saat ini pegawai negeri kalau dia mau ngambil rumah itu dia akan dapat jatah rumah itu di kecamatan Sukajaya ya, Bogor yang jauh di situ itu yang paling dekat dari Jakarta Pusat ini. Kalau kemudian kita mau mengakses perumahan, karena itu benar cerita kalau jaraknya 4 jam dari rumah ketika kita kemudian ingin bekerja ke tempat pekerjaan kita. Bayangkan itu pun di Bekasi ya, sama Bekasi. Kalau kemudian PNS bekerja di Jakarta, dia kemudian di Sukajaya sana berapa kali dia harus oper kendaraan dan untuk mencapai stasiun Bogor sampai kemudian ke Jakarta. Misalnya seperti itu. Nah, problem-problem seperti itu yang kemudian menurut saya tidak terlalu ditangkap oleh pemerintah, sehingga kemudian ini dipaksakan untuk berlaku di 2027, meskipun saat ini kemudian ada upaya untuk judicial review di MA ya, jadi MK dan dugaan saya pelaksanaan di BP Tapra itu akan senang kalau kemudian undang-undang ini kemudian tidak diterapkan. Karena apa? Ya yang jadi bantalan untuk dijadi sansak ya BP Tapra yang tiap hari kemudian dipukuli. Apalagi kemudian muncul informasi bahwa karena ini kemudian akan gagal dan komisionernya itu yang paling utama adalah di Kementerian PUPR. Nanti kalau misalnya ada kegagalan dalam proyek IKN plus Tapra, Presiden akan berikan mudah untuk ngomong. Kan bukan saya yang menghandle adalah menteri saya. Jadi yang salah menteri saya itu. Adalah cerita-cerita seperti itu, bisikan-bisikan secara diam-diam di antara pemain atau aktor politik itu. Jadi ya pilihannya seperti yang diambil kebijakan oleh editorial di sejumlah media massa ya, mau nggak mau ini harus kemudian melibatkan suara publik, terutama adalah para pekerja, dan ujungnya adalah ya undang-undang itu seperti yang dibilang oleh Mbak Yenti ya, dibatalkan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dono. Baik, teman-teman di Zoom mungkin ada yang mau bertanya, silakan raise hand, langsung buka mic-nya jika ada, silakan. Atau yang dari YouTube silakan untuk mengajukan pertanyaan atau mau berdiskusi lebih lanjut. Kawan-kawan di sini ada yang menambahkan, memberikan tanggapan? Sudah tidak ada? Wah, nih kita aksi 27 ya. Gas. Baik,
Karena tidak ada pertanyaan dari Zoom juga tidak ada, mungkin closing statement aja ya dari Mas Huda, Mbak Yenti, dan Bang Gede terkait dengan sikap gebrak yang menolak ini, dan kira-kira apa sih yang harus kita lakukan lagi supaya dukungan ini bisa semakin luas, tidak hanya digebrak, mungkin yang lain juga bisa ikut bersama kita. Silakan dari Bang Gede dulu nih. Oh, boleh Bang Huda dulu. Sesuai yang tadi, silakan. Biar pas. Oke. Jadi mungkin saya akan tanggapi sedikit tadi dari Bang Sono dari Tempo, dan tadi dari Bang Jumur dan lainnya gitu. Ini memang semacam kebijakan publik yang harusnya ada pilihan. Kebijakan publik itu bukan kita hanya saklek sapu saja, tapi itu ada pilihan. Dan kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 itu juga terkait dengan Undang-Undang tentang tata kelola wilayah dan perumahan kota di Undang-Undang tahun 2011. Itu ada undang-undang lainnya yang mengatur bahwa ya seharusnya pendanaan, pembiayaan untuk perumahan itu sangat variatif. Bukan hanya mengandalkan PP Tapera dan sebagainya, dan juga FLPP yang memang akan diambil oleh PP Tapera gitu kan. Sudah diintegrasikan ke PP Tapera. Itu nanti penuturan Menteri Keuangan itu akan sejalan waktu itu akan berkurang. Jadi kita wajib tadi kalau misalkan FLPP itu ditingkatkan, tidak ada lagi FLPP yang ditingkatkan. Karena Menkyu sudah berstatement FLPP itu dia akan dikurangi seiring dengan berjalannya waktu. Itu yang harus kita tolak juga. Karena dana FLPP itu sangat bermanfaat untuk penyediaan rumah bagi masyarakat MDR. Kemudian yang kedua, kita dukung untuk judicial review yang saat ini tengah berjalan di MK untuk bisa mengubah. Kalaupun dibatalkan keseluruhan, saya rasa proses politiknya nanti akan ada revisi dan sebagainya. Tapi ketika di MK, kita dukung 100%, kita ada perubahan diksi kewajiban bagi seluruh peserta menjadi sukarela. Karena pada dasarnya, ini adalah kebijakan yang memang hanya orang yang dia diuntungkan dari kebijakan tersebut yang bisa mengikuti ataupun yang mau mengikuti program BP Tapera. Kecuali kalau BPJS Kesehatan, sorry to say, Pak Jokowi ketika mengkomparkan mengenai BPJS Kesehatan dan BP Tapera itu tidak apple to apple. Ketika BPJS Kesehatan itu dia dimanfaatkan oleh semua pesertanya. BP Tapera dimanfaatkan hanya untuk MDR dan orang-orang yang dia memang eligible untuk mendapatkan pembiayaan rumah murah dari Tapera. Jadi kita sangat dukung sekali judicial review di MK untuk bisa mengubah kata kewajiban menjadi sukarela. Itu yang kita suarakan dari awal adanya hingar-bingar dari kebijakan publik mengenai BP Tapera. Yang ketiga, saya sampaikan sekali lagi bahwa penguasaan lahan untuk perumahan itu sudah sangat kritis. Kita tahu bahwa lahan-lahan yang untuk program-program pemerintah itu harganya sudah dikuasai oleh mafia-mafia tanah. Artinya harga-harga itu semakin tinggi, masyarakat itu tidak bisa menjangkau lagi dan diberikan tanah yang berada di ujung jauh dari tempat kerjanya dan itu yang tidak layak huni. Makanya ketika backlog perumahan itu 9,9 juta tadi dari range 12 sekian juta itu kalau kita lihat dari rumah layak itu lebih tinggi lagi. Untuk rumah layak backlognya itu mencapai 14 juta rumah atau bahkan bisa lebih. Nah, artinya ini adalah satu konsekuensi dan kita juga tidak menolak untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena kita dukung untuk BP Tapera tapi yang memang memanfaatkan bagi masyarakat luas.
Karena ini yang dirugikan adalah pekerja-pekerja yang dia tidak eligible. Uangnya ditahan oleh BP Tapera selama berapa tahun? 30 tahun lebih ya? 30 tahun lebih tanpa bisa mengambil ketika berjalannya waktu, dan kita tidak ada yang tahu bahwa di tengah jalan kita menghadapi kesulitan, menghadapi musibah yang kita butuh uang itu, tapi kita tidak bisa mengambil uang kita. Nah, makanya konsep dari likuiditas itu kita masukkan ke dalam revisi ataupun rancangan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Jadi itu saja kalau dari saya pasti statementnya yang kita bisa ambil. Terus berjuang teman-teman dari Gebrak dan dari Aji juga terus menyuarakan pandangan-pandangan yang dari sisi wartawan, kemudian dari Mbak Yanti dan dari Mas Gede juga bisa menyuarakan apa yang jadi keresahan dari publik. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas keluarga. Kita kasih terus semoga. Monggo Mbak Yanti, proses statementnya Mbak Yanti. Ya udah diborong semua sih sebenarnya sama Mas Gede ya. Tapi intinya kalau saya melihat begini sebagai closing statement. Bagaimanapun Tapera ini memang sesuatu yang dari awalnya sudah bermasalah. Jadi pilihannya adalah revisi undang-undang Taperanya dan kemudian mencabut semua aturan ke bawahnya dan revisi dan membuka ruang. Jadi selain yang tadi itu membuka ruang partisipasi dan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dari tata kelolanya. Jadi harus masuk, kalau ini direvisi, harus masuk unsur masyarakat sebagai bagian yang terlibat di dalam melakukan perencanaan dan pengawasan dari pemanfaatan Tapera ini. Dan karena Tapera ini sampai sekarang masih rawan memang dan sangat rentan untuk dikorupsi dan jadi bancakan, jadi memang nggak ada pilihan lain bagi kita. Selama ini nggak direvisi, lebih baik kita tolak saja. Baik, terima kasih. Ya. Monggo Bang Gede. Ya untuk Tapera tolak ya, kita tetap tolak. Tolak ya. Supaya teman-teman lebih semangat daerah untuk menolak dari undang-undang ini, itu yang pertama. Yang kedua tadi menarik dari Mas Unu, memang yang perlu dipikirkan setelah kita bangun rumah adalah aksesnya, ya kan? Dan kalau bisa nanti bila terjadi pembangunan rumah secara besar-besaran, saat negara mulai berpikir untuk berinvestasi, itu pembangunannya itu harus ditaruh di sejajar dengan seluruh transportasi publik dan calon perpanjangannya. Misalkan, ini kan ada rencana pembangunan MRT ke arah Bogor gitu. Itu dicari tuh daerah situ, itulah sasaran tempat pembangunan nanti. Bangun rusun, bangun apa situ. Ya. Dan begitu pun arah-arah yang lainnya. Jadi jangan ngaco, cara bangunnya bisa 4 jam dari pabrik kan itu nggak membantu sama sekali. Kan kita pengen membantu, ya artinya dia harus terhubung ke sedekat-dekatnya ke alat transportasi massal, musik publik, itu yang pertama. Dan yang kedua, soal penyediaan lahan ini memang sangat krusial karena ini dari reforma agraria itu sebenarnya menata yang seharusnya punya siapa menjadi lebih bermanfaat untuk publik gitu kan. Jadi kalau kita nanti misalkan bentrok nih dengan rebutan dengan mafia lahan yang pasti umumnya itu adalah pemain-pemain properti besar juga, ya. Itu kita harus siap membackup pemerintah di situ. Kita akan ambil itu lahan-lahan yang tidur mungkin dimiliki oleh ya grup besar itu kita akan perang di situ, kita akan kuasai di situ, dan negara pun sebenarnya punya alatnya, iya kan, punya polisi, tentara, cuma kan keberanian aja yang mereka nggak punya dan konflik kepentingannya yang terlalu besar. Jadi itu intinya. Jadi kita sangat setuju sekali dengan penolakan Tapera ini dan kita ingin negara hadir dulu, negara berinvestasi dulu, karena Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H ini jelas. Negara harus yang duluan, negara harus keluar duit dulu baru kita nyicil, bukan sebaliknya kayak sekarang kita nabung nih barangnya belum ada, istilahnya kan ya kayak beli kucing dan karung ya Mbak ya. Saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Gede. Bung Sunar, mungkin ada closing statement untuk kawan-kawan di Zoom dan kawan-kawan di sini.
Ada Mbak Narti. Mbak Narti, oh iya. Senior perburuan kita aja, Bang. Mbak Narti mungkin sedikit ya, mungkin menceritakan ataupun menyemangati teman-teman nih. Ini narasumber sudah meminta kita untuk menolak. Nah, gimana kita harus memotivasi teman-teman di sini, kawan-kawan di sini untuk segera turun untuk menolak kebijakan ini? Tolong provok kami langsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau saya sih nggak terprovokasi ya, tapi bagaimana tentang tapera ini, apa yang tadi sudah, walaupun saya terlambat, tidak salah. Dan kalaupun kita revisi undang-undang ini juga menjadi malapetaka bagi rakyat Indonesia. Ini kan bukan hanya untuk buruh atau pekerja ya. Yang pensiun pun itu juga dipotong untuk perumahan, dan itu tidak jelas. Kita kan harusnya, kenapa? Buruh ini kontrak 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Padahal aturan tapera itu adalah 30 tahun. Terus kapan bisa dinikmati rakyat? Yang berikutnya yang lebih sadis lagi, buruh upahnya rendah, kenaikannya sudah rendah, dipotong 3%, kan gitu. Terus jangan sampai kita gini, yang yang pinjol tentang judi dan segala macam pengen dikasih bansos gitu, tapi pinjol yang dipakai oleh teman-teman buruh atau pekerja yang untuk menutup kekurangan untuk makan, untuk anaknya sekolah dan yang lain-lain tidak dipikirkan gitu. Ini kan menjadi malapetaka bagi rakyat Indonesia kan, ini yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kita harus pikirkan, sedangkan kalaupun itu baik, niatnya baik gitu, tapi kita juga harus ingat, kalau kita mau ajukan akad kredit rumah atau segala macam, kalau checking kita juga nggak sehat, gimana rakyat mau menikmati? Bagaimana buruh mau nikmati gitu loh? Untuk makan aja sulit, kalau nggak hutang ke pinjol itu kan memang satu-satunya jalan gitu ya. Karena daripada anak tidak makan, anak tidak sekolah, ya mereka lakukan itu. Ini yang memang betul-betul pemerintah atau para penguasa hari ini jangan juga didukung, karena apa yang dilakukan ini undang-undang selain tapera, kan kemarin juga ada undang-undang tentang penyiaran dan juga tentang YouTuber akan dikenakan pajak, dan undang-undang Omnibus Law sapu jagat, undang-undang Omnibus Law kesehatan dan yang lain-lain. Sebenarnya persoalan yang terjadi hari ini bukan hanya tapera, tergantung rakyat hari ini mau apa, atau mau jadi jongos rumah sendiri. Kalau tidak, tanggal 27 mari kita sama-sama kepung DKI Jakarta maupun teman-teman yang di daerah dimanapun Anda berada. Kapan lagi kita mau berbuat? Kapan lagi kita harus menuntut agar para penguasa oligarki itu betul-betul kita harus lenyapkan dari muka bumi ini gitu loh. Kalau kita takut ya kita tidur aja di rumah. Kan gitu. Kalau takut nggak usah berbuat, nggak usah ngeluh. Kan gitu. Kita harus turun tanggal 27. Untuk tanggal 27 Aliansi Aksi Sejuta Buruh itu ada di Kementerian Keuangan. Karena kita mau tanya soal pajak, soal yang lain-lain, soal korupsi. Kita harus miskinkan koruptor itu, bukan rakyat yang harus diambil duitnya, dana segar untuk menutupi APBN yang hari ini defisit kan gitu. Ini juga harus ingat. Jadi jangan persoalan rakyat ini seperti saya mak-mak ini yang menjadi korban utama tentang kebijakan para penguasa hari ini. Maka saya juga bagian dari rakyat menggugat, bersama-sama turun, karena perempuanlah yang betul-betul menjadi korban. Suaminya bekerja, upahnya cuma itu aja, nggak bisa. Saya punya cucu mau sekolah SMA aja harus bayar untuk negeri, padahal dia punya prestasi. Ini adalah cermin para pemimpin negara ini tidak bagus, tidak baik diteruskan. Apabila undang-undang tapera diteruskan, lebih bagus harus mundur
atau kita mundurkan. Maka nggak usah takut. Kalau kita takut udah tidur, jangan mengeluh. Maka jangan mau menjadi jongos di rumah sendiri. Padahal Indonesia adalah kaya. Masuk kita kalah. Maka mari sama-sama teman-teman Aji mengadakan namanya pertemuan silaturahmi ini untuk membahas Tapera. Tapera ini adalah pintu masuk rakyat Indonesia. Sama-sama kita turun ke jalan menyampaikan kepada pemimpin negeri ini. Kita ini kan sudah nggak percaya. Anggota DPR kita juga seperti itu yang membuat undang-undang. Nanti alasannya pemerintah alasan DPR. Dua-duanya itu pecundang. Maka perlu semua kita urut. Kalau saya tidak sepakat direvisi, tapi itu harus dicabut undang-undang dan dibatalkan undang-undang Tapera. Kapan lagi? Tanggal 27, mari kita sama-sama turun ke jalan agar betul-betul nasib rakyat Indonesia itu terlindungi apabila kita yang sadar, kita yang paham tentang persoalan ini. Mari kita bergandengan tangan, jangan karena persoalan kecil kita harus terpecah belah. Kita di kotak-kotakan hanya satu kata, lawan, jangan pernah mundur. Walaupun nyawa itu taruhannya. Saya rasa itu aja. Terima kasih banyak pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat. Terima kasih, Mbak. Ada lagi teman-teman sebelum kita tutup di Zoom sudah tidak ada. Saya sebagai moderator kita ucapkan terima kasih tentunya kepada Mas Huda.